Zikir menyelesaikan masalah, Pak. Tapi akal kita kan ngelawan Quran. Beginilah banyaknya persoalan hidup. Kau suruh aku menyelesaikannya dengan zikir. Gila kau, kata. Kok gila? Ini Quran kok gila? Otakmu yang gila. Konslet. Perlu dibawa ke kilometer 11 kau situ kau. Allah bilang selesai dengan zikir, Rasul bilang selesai dengan zikir, kita pula ngelawan. Otak kita nggak laku sama Allah, bulus. Bisa rezeki datang lewat banyak cara lah. Dengan takwa, dengan sholat, dengan sedekah, anfik yunfik. Anfik yunfik. Kalau kau sedekah sama manusia, Allah sedekah kepadamu. Pasti paling sedikit 10 kali lipat, bisa 700 kali lipat. Tak mungkin Allah dusta. Nah, ini masalah cari makan itu, harta benda itu. Ada orang cari makannya nggak payah-payah, Pak. Di depan rumahnya aja duduk, duit yang datang. Saya udah lihat itu. Modalnya cuman pompa angin itu, mesin pompa angin. Duduk dia pegang tasbih, orang datang, Pak angin Pak, oh ya 500 perak. Duduk lagi dia, Pak angin Pak, oh ya. Sekarang 5.000. Coba duduk aja dia. Azan datang dia ke masjid seberang rumahnya sholatnya. Rezeki datang ke rumahnya, Pak. Cukup makan sekolahnya insinyur. Ada orang cari duit sampai ke ujung-ujung dunia sana, entah apa. Tinggalkannya lakinya 5 tahun jadi TKW, pulang-pulang bawa anak. Kata lakinya, anak siapa? Anakku Mas. Loh kok kau punya anak? Kepepet Mas, 5 tahun. Kenapa hari ini manusia meminggirkan Quran dan hadis yang menjadi pedoman hidupnya, lebih mempercayai akal dan pemikiran barat yang menyesatkan itu? Adakah yang lebih penting dari harta? Ada. Apa itu? Sehat. Sehat lebih penting dari harta. Orang mau mengorbankan hartanya demi sehat. Tiba-tiba ada bapak-bapak sakit sesak napas. Aduh, aduh, aduh. Bawa ke rumah sakit, di scan semua. Aduh, bapak penyumbatan jantung Pak. Sudah parah Pak, udah 80%, nggak bisa lagi pasang ring. 3 titik lagi. Mak. Jadi apa? Ya harus dibelah dada bapak. Belah dada? Iya. Tulang rusuknya digergaji lah. Jadi apanya yang dibelah? Jantungmu. Diambil ini urat kakimu, ditukar uratmu, udah sumbat, ganti urat baru. Berapa lama kerjanya itu dokter? 8 sampai 12 jam. Berapa biayanya? Ya kira-kira 1 kijang Innova lah. Dia bilang, Mak, 5 tahun ku tinggalkan biniku supaya dapat kijang itu Pak Dokter. Tahu Pak Dokter, siang malam aku cinta kali sama Innova ku itu. Lecet 2 minggu demam aku, tahu kau. Terserah kata dokter, kau kalau mau sehat jual kijangmu, operasi jantungmu. Kalau kau nggak mau pulang nggak apa-apa, nggak usah. Tetap kau pertahankan kijangmu, kau pulang, aku nggak maksa. Jadi saya boleh pulang? Boleh. Sehat? Enggak, jiun. Apa jiun? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa dia bilang? Biarlah dokter, aku nggak punya mobil, asal jantungku sehat. Ternyata sehat lebih berharga dari harta. Mau orang berkorban segalanya demi sehat? Adakah yang lebih penting dari sehat dan harta? Ada. Hidup. Orang mau mengorbankan harta dan sehatnya asal hidup. Dibawa ke dokter, kaki busuk. Waduh, bapak udah kena diabetes terlambat Pak. Ini kaki harus dipotong. Dokter, duit saya 10 miliar. Dokter ambil separuh, 5 miliar. Asal kaki saya dipotong. Malaikat maut yang bisa ini Pak gantinya nih. Kalau aku mesti potong Pak. Semua dokter bilang mesti potong. Kalau bapak mau hidup, potong kaki. Jadi nggak punya kaki aku, nggak punya lah. Yang penting kan hidup. Iyalah, biarlah gak punya kaki aku hidup. Ternyata lebih penting hidup dari sehat. Kawannya bilang, ya potong kaki kau daripada mati. Kata bininya, ya Allah, aku punya suami kaki buntung. Lebih baiklah buntung, masih hidup daripada almarhum. Ternyata penting hidup daripada sehat.
Seorang istri tiap malam menggosok badan suaminya pakai apitson. Bengek lakinya. Kata istrinya, udah berapa lama bang bengek bang? 15 tahun. Elok mati bang. Gila kau. Biarlah aku bengek seumur hidup asal hidup. Ternyata memang lebih penting lah hidup daripada sehat. Biarlah aku hidup dalam keadaan bengek 25 tahun gak apa-apa bengek asal hidup, daripada baik dari bengek mati. Ternyata hidup itu penting. Dan orang mau mengorban segala-galanya untuk hidup. Ada orang kaya naik Land Cruiser, punya istri baru. Punya istri baru. Cantiknya bukan main. Istri mudanya ini 7 kali lebih cantik dari Syahrini. Bayangkan itu. Tiba-tiba tengah jalan dicegat sama perampok naik sepeda motor. Pilih! Turun! Pilih nyawa atau harta? Bu, ambil semua asal harta, asal nyawa saya jadi ganggu. Ini jam tangan saya, handphone saya, kunci mobil, semua dompet, kacamata, sepatu, ambil semua. Asal nyawa saya jangan diambil. Turun kau semua. Ya, istrimu boleh ambil juga asal nyawa saya jangan diambil. Ternyata lebih berharga nyawanya. Betul. Orang hari ini nggak ngerti aja. Adakah yang lebih berharga dari harta, nyawa dan sehat? Ada. Apa? Iman. Ini yang nggak disadari manusia. Iman lebih berharga dari hidup. Buat apa hidup 1000 tahun nggak punya iman? Hari pertama masuk kubur dikepruk mungkar nakir, hilang kenikmatan 1000 tahun. Fir'aun itu lahir jadi pangeran, mati jadi raja. Tidak pernah pilek seumur hidup. Maka dia ngaku Tuhan. Perang menang terus. Dia jago main tombak, jago main panah, jago main pedang. Nabi Musa itu muridnya, anak angkatnya. Dia yang melatih. Orang dulu kalau perang di depan, Pak. Rajanya itu di depan kalau perang orang dulu. Kalau sekarang di demo aja ngacir. Kurang apa Fir'aun? Lahir pangeran, mati jadi raja. Mesir dia punya. Mesir dia punya. Sungai Nil dia punya. Rakyatnya bodoh semua, disuruhnya nyembah dia mau. Fasjudu liya, sujud semua sama aku. Fasajadu, semua rakyat sujud. Udah sujud rakyatnya dia menjerit, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Ngaku Tuhan dia. Enggak pernah sakit, pilek pun tak pernah. Kuburannya aja piramid selesai dibangun 800 tahun. Ada 3 proyek di dunia yang paling lama mengerjakannya. Nomor 3 piramid, 800 tahun baru selesai. Nomor 2 tembok Cina, 2000 tahun baru selesai. Nomor 3 di Indonesia, Jalan Raya Pantura, ditiup sangkakala baru selesai. Kurang apa Firaun? Kayaknya nggak ada yang berani lawan Firaun. Nabi Musa takut. Kata Allah, idhab ila Fir'aun innahu tagha. Datangi Fir'aun, kelewatan batas ngaku Tuhan dia. Apa kata Nabi Musa? Inni akhafu, takut aku ya Allah. Nabi Musa takut. Padahal Nabi Musa itu nabi terkuat dari 124.000 nabi. Ditamparnya orang sekali mati. Mike Tyson aja nggak pernah mukul orang mati. Nabi Musa pak mati. Tapi jumpa Fir'aun, takut Nabi Musa. Wibawa Fir'aun itu Pak. Diceritakan dia naik sungai Nil, naik perahu di sungai Nil. Goncang sungai Nil itu. Ombak berombak, goncang perahunya. Dibentaknya air itu. Diam! Nggak tahu diuntung kau. Raja besar sedang lewat. Diam air itu. Maka dia ngaku Tuhan. Wibawa Fir'aun itu. Satu aja kurang Fir'aun. Nggak punya iman. Sepohon kayu daunnya rimbun,
lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, tak punya iman, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, tak punya iman, apa gunanya? 1000 tahun hidup nggak ada guna, nggak ada iman, mah habis, masuk kubur sengsara sampai selama-lamanya. Dan Allah nggak kasihan, dia kekal dalam neraka selama-lamanya. Ternyata Fir'aun tahu betul dia. Dia punya harta, dia punya kekuasaan, dia punya takhta, dia punya negara hebat semua. Infrastruktur terhebat di dunia Fir'aun yang membangunnya. Bisa disatukannya Laut Tengah sampai Laut Hitam, disatukannya, dibikinnya terusan Suez. Terusan Suez itu yang bikin Fir'aun. Tertutup tanah, tertutup pasir, dibiarkan oleh penguasa Islam, takut diserbu musuh. Kalau lewat laut, bahaya negara Islam waktu itu, maka dibiarkannya tutup pasir, sehingga orang lewat padang pasir. Kalau lewat padang pasir belum tentu orang selamat. Tapi kalau lewat air kan gampang, ditutup sama Raja Islam, Khalifah Islam. Digali kembali zaman Mesir oleh Ferdinand de Lesseps, jadilah terusan Suez. Itu cuma menggali ulang. Ferdinand de Lesseps menggali yang asli betul-betul di Panama, di Tanah Genting Kera, di Thailand, nggak berhasil. Nggak berhasil. Begitu hebatnya Fir'aun, dia tahu betul saya nggak apa-apa, nggak ada apa-apanya. Saya ini sebetulnya hamba Allah, tahu dia. Tuhan Allah itu ya Allah, Tuhannya Nabi Musa itu yang betul. Cuman kesombongan itu menepis keimanannya. Sehingga ketika dia mati baru dia ngucap. Fir'aun itu mengakui Allah itu la ilaha illallah ketika mati. Dalam surah Yunus ayat 89, Nabi Musa dikejar Fir'aun. 700.000 orang Bani Israel nyebrang laut. Sampai di pinggir laut, kata Bani Israel, matilah kita Musa. Kanan gunung, kiri pun gunung, depan laut, belakang Fir'aun dan tentara. Mau kemana kita Musa? Kata Nabi Musa alaihissalam, la takhaf la tahzan. Kau nggak usah takut, nggak usah bimbang. Kamu umatku tenang aja. Innallaha ma'iya, sesungguhnya Allah bersamaku. Turun wahyu, pukul tuh laut, dipukul pakai tongkat Nabi Musa. Pecah 12 jalan. Bukan kayak di film Hollywood. Kalau film Hollywood itu satu jalan aja. 12 jalan dipukulnya pecah. Pak. Nyebrang satu suku satu jalan, satu suku satu jalan, satu suku, 12 suku Bani Israel. 700.000 orang nyebrang. Nggak lama Fir'aun sampai pinggir laut. Dilihat Fir'aun, loh, dia bilang apa? Loh, kemarin ada jalan kok, sekarang ada jalan. Ini kayak mana ini, dari mana ini jalan ini? Masuk dia. Bersatu itu air laut, tenggelam Fir'aun di laut itu dengan tentara-tentaranya. Ketika Fir'aun hampir mati, apa dia bilang? Surah Yunus 89. Hatta idza adrakahul gharaq. Ketika Fir'aun hampir mati tenggelam di laut merah. Qala amantu. Berkata Fir'aun, amant. Sesungguhnya aku telah beriman. Annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Kata Fir'aun, aku telah beriman. Sesungguhnya tiada Tuhan selain Tuhannya Nabi Harun dan Musa. Tuhannya Bani Israel yang ku kejar-kejar itu bukan aku Tuhan. Tuhan orang itulah Tuhan. Wa ana minal muslimin. Aku orang yang menyerah diri dengan Allah. Aku orang Islam, aku orang Islam. Fir'aun ngucap. Tapi Allah sudah bagi tahu melalui Nabi. Innallaha yaqbalu taubatan abdi. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah nerima semua tobat orang siapapun, macam manapun banditnya, kalau tobat diterima sampai nyawanya sakaratul maut. Kalau nyawanya